Perpustakaan Jalan Surga. Bab 31. Judul, Jantung Air yang Tenang. Jantung air yang tenang. Meraih buku dari sen biru, Penatua Mo meliriknya dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini, seharusnya tidak mungkin. Baiklah, apakah masih ada hal yang tidak kamu yakini yang ingin kamu konsultasikan? Jika tidak, aku akan pergi. Zhang Xuan menatap mereka dengan kebingungan yang tercermin di wajahnya. Apakah kedua orang ini sakit? Jika mereka ingin berkonsultasi dengannya, mereka seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Namun, mereka memilih untuk menanyakan hal-hal yang telah dijawab dalam buku. Dia bahkan tidak perlu memutar otaknya untuk mendapatkan jawaban untuk mereka. Betapa membosankan memikirkan bahwa salah satu dari mereka adalah pustakawan dan ahli sementara yang lain adalah guru yang bereputasi dan populer. Untuk tidak dapat menandingi seorang transenden sepertiku, mereka benar-benar kurang pengetahuan. Jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan lain yang mengganggu saya. Bagaimana Anda menafsirkan, mengedarkan siklus Qi, mencerminkan pemandangan 10.000 ciptaan? Menekan ketidakpercayaan di benaknya, Penatua Mo terus bertanya. Penatua lain telah mengajukan pertanyaan ini kepadanya beberapa hari yang lalu. Setelah dibingungkan olehnya, dia telah mengais-ngais paviliun kompendium untuk mencari jawaban, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dia hanya bisa berangkat dari perpustakaan dengan putus asa. Sekarang anak muda di depannya telah menjawab beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Kamu bahkan tidak tahu itu? Zhang Xuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Itu adalah dasar kultivasi tertinggi, oke? Ini mengacu pada fenomena di mana sementara Qi seseorang beredar melalui tubuh seseorang dalam satu siklus lengkap, pikiran seseorang tampaknya berada dalam keadaan berkeliaran di seluruh dunia saat mereka memahami aturan di balik kreasionisme. Kata-kata ini dicatat dalam Teori Darah dan Qi Senior by Ming. Buku itu ada di rak ke-27 dan penjelasannya ada di halaman ke-69. Mengedarkan siklus Qi, mencerminkan pemandangan 10.000 kreasi, ini adalah salah satu dari sedikit ajaran sempurna yang ada dalam manual teknik kultivasi Fighter 1 dan, sehingga meninggalkan kesan yang cukup bagi Zhang Xuan. Kebetulan pendahulu Akademi Hongtian pernah menguraikannya, jadi dia memberikan pemberitahuan tambahan untuk itu. Mengapa seorang penatua, yang merupakan penjaga perpustakaan kompendium, perlu mengajukan pertanyaan yang begitu mudah kepadanya? Penatua Mo tidak segera menjawab kata-katanya dan sebaliknya, seperti sen biru, berjalan ke paviliun kompendium dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku berjudul Teori Darah dan Qi, dan membaliknya ke halaman ke-69. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ini persis seperti yang dia jelaskan. Beberapa hari yang lalu, tetua itu membolak-balik banyak manual rahasia yang berbeda tetapi tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa itu akan dicatat dalam buku yang tidak jelas. Sebuah buku yang tidak jelas. Untuk berpikir bahwa dia akan membacanya, sampai-sampai mengingat halaman-halamannya. Penatua Mo merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan segalanya tampak begitu menggelikan baginya saat ini. Jika bukan karena pertimbangan citranya, dia mungkin akan menarik-narik ujung rambutnya saat ini. Beberapa saat yang lalu, dia menuduh pihak lain menyebabkan masalah di perpustakaan. Pada akhirnya, dia tidak hanya membaca buku dengan benar, dia bahkan menghafal isi yang ada di dalamnya. Dia merasakan sengatan api di wajahnya dan dengan sungguh-sungguh berharap sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Apakah dia benar-benar guru yang sama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Jika Zhang Xuan bisa menjadi yang terakhir dengan tingkat pengetahuan seperti itu, bukankah ini berarti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai 0? Baik, di masa depan, baca lebih banyak buku. Jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan semuanya dicatat di dalamnya. Melihat ekspresi terkejut mereka,
Zhang Xuan menguliahi mereka dengan nada yang dalam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya untuk pergi. Dia terlalu lapar. Jika dia tidak mendapatkan makanan dalam waktu dekat, dia mungkin benar-benar pingsan karena kelaparan. Zhang Xuan Laoshi, tunggu aku. Baru sekarang Shen Biru pulih dari keterkejutannya dan dia dengan cepat menyusul Zhang Xuan. "Apalagi yang kamu mau?" Zhang Xuan berkata dengan nada sedikit kesal. "Apakah wanita ini sakit atau apa? Saya sudah mengklarifikasi pertanyaan Anda untuk Anda. Apakah Anda sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lapar dan ingin makan? Aku juga belum makan. Apakah Anda ingin berbagi makanan dengan saya?" Shen Biru menggertakkan giginya. Dia adalah Aphrodite dari akademi. Banyak pria yang mengajaknya makan, namun ditolak olehnya. Dia bahkan belum menerima satu pun dari tanggal makan yang tak terhitung banyaknya dari Sang Bin. Kejutan yang ditimbulkan oleh pria muda ini dalam dirinya hari ini membuatnya penasaran dengannya. Jadi dia memutuskan untuk mengajaknya berkencan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan pada dirinya. "Kau ingin aku mentraktirmu?" Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi aneh. "Apa yang kamu pikirkan? Jika Anda ingin makan, gunakan uang Anda sendiri. Bagaimana kulit seseorang bisa begitu tebal? Anda memiliki pertanyaan untuk saya, jadi saya menjawabnya untuk Anda. Anda masih mengharapkan saya untuk memperlakukan Anda setelah itu? Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu?" Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti banyak film aksi, tetapi meskipun demikian, dia benar-benar tertutup. Dia belum pernah benar-benar berhubungan dengan lawan jenis sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang wanita? "Kamu." Melihat tatapan pemuda itu dan mendengar kata-katanya, Shen Biru hampir mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. "Saya seorang wanita cantik, oke? Wanita cantik memiliki hak istimewa. Begitu banyak orang telah mengundang saya keluar dan saya menolak setiap orang dari mereka. Namun, ketika saya mengajak Anda berkencan, Anda melihat saya seolah-olah saya adalah monster. Tak tahu malu, tak tahu malu kepalamu. Apakah ada orang di dunia ini yang akan menyebut wanita cantik seperti itu?" Wanita itu diambang mengamuk. "Baiklah, aku akan mentraktirmu, oke? Aku akan mentraktirmu." Menggertakkan gigi peraknya, Shen Biru mengucapkan kata-kata ini. "Kau memperlakukanku?" Zhang Xuan berhenti sejenak. Karena dirinya sebelumnya adalah guru terburuk di akademi, penghasilannya hampir tidak berarti. Karena itu, bukanlah hal yang buruk jika seseorang memperlakukannya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya, "Tidak apa-apa denganku, tapi aku ingin makanan yang mewah. Saya tidak akan makan kue dan goreng biasa." Shen Biru mengamuk lagi. "Mantou dan pancake goreng, persetan dengan itu. Ayo pergi." Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia takut jika dia terus berbicara dengannya, dia akan mati karena marah. Library of Heaven's Path memungkinkan dia untuk melihat melalui kekurangan semua keterampilan dan mingmen semua orang. Namun, itu tidak dapat mengintip ke dalam hati seorang wanita. Zhang Xuan tidak menyadari fakta bahwa dia telah membuat kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian marah sampai muntah darah hanya dengan beberapa kata sederhana darinya. Mengikuti di belakang Shen Biru, Zhang Xuan berjalan di sepanjang trotoar menuju pintu masuk kampus. Meskipun pemandangan malam di Akademi Hongtian tidak secerah sekolah di kehidupan sebelumnya, itu masih merupakan pemandangan yang sangat indah di bawah penerangan bulan. Diselimuti oleh energi roh, suasananya tampak sangat tenang dan damai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikelilingi oleh gelembung Hubble dan kabut asap dapat ditemukan di mana-mana. Itu sangat berbeda dari ketenangan yang bisa dialami di sini. Zhang Xuan tanpa sadar membenamkan dirinya dalam pemandangan yang mempesona ini. Berjalan di depan, Shen Biru berpikir bahwa pemuda yang mengikuti di belakangnya akan dengan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecah keheningan yang canggung.
Namun, setelah tidak ada suara untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihatnya. Menyelinap sekilas, dia terkejut. Pemuda itu berjalan dengan tenang saat cahaya bulan menyinari sosoknya, bayangannya mengingatkan pada lukisan yang tenang. Ini, kehendak pikiran dua dan hati air yang tenang. Matanya menyipit. Pejuang tidak hanya mengolah zeki dan tubuh fisik mereka. Apa yang bahkan lebih penting bagi mereka adalah pikiran mereka. Semakin kuat pikiran seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas kultivasi mereka. Akibatnya, kultivasi seseorang dapat meningkat lebih cepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Itulah alasan mengapa para ahli mengklasifikasikan kehendak pikiran ke dalam berbagai tingkatan. Heart of Tranquil Water adalah ranah 2 dan pikiran lebih sulit untuk dilatih daripada teknik pertempuran. Dikatakan bahwa dari seluruh akademi, hanya kepala sekolah yang mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Sen Biru, yang terkenal memiliki bakat tak tertandingi dan telah mencapai puncak Fighter 5 dan pada usia 20 tahun, kedua setelah jenius muda terkenal Bai Wangye, masih jauh dari Will of Mind 2 dan awalnya, dia berpikir bahwa akan terlalu sulit bagi orang kedua untuk mencapai tingkat seperti itu, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berani berpikir bahwa guru sampah di mulut orang lain benar-benar akan mencapai ketinggian seperti itu. Jika bukan karena dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah percaya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah Will of Mind 2 dan ini adalah ketinggian yang lebih sulit untuk didaki daripada Fighter 6 dan 7 dan mungkinkah dia sama sekali bukan sampah, tapi dia dengan sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk memanfaatkan hinaan dan cemoohan orang lain untuk meredam keinginannya? Tiba-tiba, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zhang Xuan Laoshi, jadi dia tidak benar-benar mengetahui urusannya. Hari ini, melalui percakapan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berpengetahuan, dia bahkan mencapai Will of Mind 2 dan Heart of Tranquil Water. Itu adalah level yang diimpikan banyak orang, tetapi tidak pernah tercapai seumur hidup mereka. Sepertinya hasil ujian kualifikasi gurunya semua pura-pura. Tujuan sejatinya adalah memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih pikirannya, sehingga mampu membobol kehendak pikiran 2 dan dia merasa sulit dipercaya bahwa seseorang dengan kehendak pikiran seperti itu tidak akan dapat lulus dalam ujian kualifikasi guru yang sederhana. Teruslah berakting. Lihat bagaimana saya akan mengekspos Anda. Memikirkan bagaimana dia ditipu oleh orang ini, dia menggertakkan gigi peraknya dengan erat. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk mengekspos dia sebelum orang lain. Wang Ye adalah gelar yang diberikan dari kaisar kepada pangeran negara. Perpustakaan Jalan Surga. Babak 32, judul Paviliun Hongtian. Jantung air yang tenang, sangat cepat, kesadaran Zhang Xuan kembali dari dunia spiritual mistis dan matanya menyala. Setelah membaca begitu banyak buku, wajar jika dia memahami pentingnya kehendak pikiran. Saya seorang transenden. Setelah mengalami hidup dan mati, wajar jika keinginanku akan lebih kuat dari kebanyakan orang. Selanjutnya, saya berkultivasi di Heaven's Path Divine Art, jadi zeki saya semurni air jernih. Itu normal untuk mencapai Will of Mind 2 dan begitu cepat. Dia sangat senang, tapi itu tidak mengejutkan. Jika dia masih seperti orang biasa lainnya ketika dia memiliki alat suci bernama Library of Heaven's Path, dia mungkin juga membeli segumpal tahu dan bunuh diri di atasnya. Tetap diam sepanjang jalan, mereka segera tiba di pintu masuk akademi. Paviliun Hongtian. Melihat dua kata besar di depannya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Ada kenangan kedai ini dalam ingatan dirinya sebelumnya. Paviliun Hongtian adalah kedai paling mewah di Akademi Hongtian. Setiap kali makan di sini akan melubangi dompet seseorang. Karena bayarannya yang kecil, dirinya yang dulu belum pernah ke sini sebelumnya.
Awalnya, dia mengira Sen Biru hanya akan membawanya ke restoran biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu murah hati untuk membawanya ke sini. Seperti yang diharapkan dari sebuah kedai terkenal. Perabotan di dalamnya sangat megah. Banyak mutiara penerangan malam seukuran kepalan tangan tertanam di dalam dinding kedai, membuatnya tampak seolah-olah masih siang hari. Mereka duduk di meja di samping jendela. Apa yang akan Anda suka? Sen Biru menatap pemuda di depannya. Apapun, gerakan Zhang Xuan. Karena kamu yang merawat, aku akan makan apapun yang kamu pesan. Belum pernah ke sini sebelumnya, dia tidak tahu hidangan apa yang enak di sini. Karena orang lain yang membayar, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya melihat ekspresi pemuda yang tampak tegas untuk memanfaatkan kekayaannya. Sen Biru merasakan amarahnya meluap. Namun, karena ini bukan situasi yang baik baginya untuk berkobar, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dengan santai memesan beberapa hidangan. Zhang Laoshi, apakah 0 dalam ujian kualifikasi guru Anda disengaja? Setelah memesan, Sen Biru menatap pemuda di depannya dengan lekat. Disengaja, tidak yakin mengapa yang terakhir akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum menjawab, tentu saja tidak. Saat itu, selama periode ujian kualifikasi guru, dia belum melampaui, dan dirinya yang sebelumnya juga tidak memiliki Library of Heaven's Path. Jadi, tidak mungkin hasilnya hanya berupa akting. Mengetahui bahwa dia akan menyangkalnya, Sen Biru tertawa dingin dalam pikirannya. Menyangkalnya, lihat bagaimana saya akan mengekspos warna asli Anda. Karena kita bebas sekarang, kebetulan saya memiliki beberapa pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Zhang Laoshi, maukah Anda membantu saya mengklarifikasi keraguan saya? Sebuah ide melintas di benak Sen Biru dan dia bertanya. Lanjutkan. Karena pihak lain mentraktirnya makan, dia harus menjawab 1 atau 2 pertanyaan sebagai balasannya. Baiklah, jika seseorang tidak dapat mengumpulkan energi roh di meridian mereka saat berkultivasi. Sen Biru merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Kamu tidak tahu ini juga? Mendengar bahwa pertanyaannya bahkan lebih sederhana daripada yang sebelumnya, Zhang Xuan menatap pihak lain dengan bingung sebelum dengan santai menjelaskan, saya memiliki 9 metode di sini yang dapat menyelesaikan masalah. Segera, dia menyelesaikan penjelasannya. 9 metode. Mendengar bagaimana pemuda itu dengan santai melemparkan 9 metode padanya, wajah Sen Biru melengkung. Meskipun berpengetahuan luas, dia hanya mengetahui 3 metode. Namun, pihak lain mampu membuat daftar 9 dalam satu napas. Selain itu, ada beberapa dalam campuran yang benar-benar asing baginya. Dia menemukan seluruh situasi tak terbayangkan. Itu. Lalu, bagaimana jika seseorang tidak dapat mengarahkan aliran energi roh ke meridian setelah menyerapnya ke dalam tubuhnya? Dengan paksa menekan keheranannya, dia bertanya sekali lagi. Itu juga sederhana. Aku punya 8 cara untuk menyelesaikannya. Zhang Xuan mulai menjelaskan. Pertama, tubuh ramping Sen Biru bergetar. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk ini, tetapi dia masih menganggap situasinya gila. Metode yang dia bawa luar biasa. Jika ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Karena kamu tahu begitu banyak metode, mengapa kamu tidak bisa membuat daftar satu pun dari mereka selama ujian kualifikasi guru dan sebaliknya, mencetak 0? Dengan paksa menekan keterkejutannya, Sen Biru bertanya. 2 pertanyaan yang baru saja dia ajukan adalah pertanyaan yang sama persis yang tercantum dalam ujian kualifikasi guru sebelumnya. Karena dia mengetahui begitu banyak solusi, mengapa dia tidak bisa mengisinya? Belum lagi, berakhir dengan 0. Baru sekarang Zhang Xuan menyadari. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari ujian kualifikasi guru. Karena itu adalah bagian dari ingatan dirinya sebelumnya. Meskipun dia menemukan pertanyaan yang familiar, dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat di mana dia melihatnya. Bahwa, saat dia bingung untuk menjawab,
hidangan yang dipesan sebelumnya diletakkan di atas meja satu demi satu. Ayo makan dulu. Melihat penampilan hidangan dan menghirup aromanya, makan Zhang Xuan meningkat. Tidak dapat diganggu dengan hal-hal yang merepotkan ini, dia mulai menggali. Melihat bagaimana orang itu lebih senang melihat makanan lezat itu daripada dia, Shen Biru cemberut. Banyak orang telah mengundangnya keluar untuk makan, menggunakan segala macam alasan dan alasan hanya untuk tinggal bersamanya lebih lama. Namun, orang ini ada di sini hanya untuk makan itu sendiri. Sang Xiaoye, jangan marah lagi. Saya telah mengajukan percobaan kehendak pencerahan dan akademi akan membawa Liu Yang untuk diperiksa besok. Zhang Xuan pasti akan dihukum berat. Adapun orang gila itu, Penatua Sang telah meminjamkan Anda hewan peliharaan kesayangannya. Ketika Anda bertemu dengannya besok, Anda pasti akan dapat memberinya pelajaran yang tak terlupakan, jadi Anda harus sangat gembira. Ayo pergi. Saya akan mentraktir Anda makan besar untuk menebus penderitaan yang Anda alami hari ini. Setelah itu, kita akan menemukan beberapa gadis dan Xiaoye adalah tuan muda. Dua pemuda berjalan di sepanjang trotoar akademi. Yang terdepan di depan memiliki wajah bengkak dan memar dengan mata panda yang jernih. Terlihat jelas bahwa dia telah berkelahi dengan seseorang dan dipukul di wajahnya. Yang mengikuti di belakangnya memiliki tubuhnya membungkuk ke depan dan mengasumsikan sikap tunduk. Orang yang berbicara saat ini adalah yang terakhir. Ada seekor singa raksasa dengan bangga berdiri di belakang mereka berdua. Memancarkan aura ganas, itu menimbulkan tekanan dan ketakutan besar dalam diri seseorang bahkan sebelum seseorang bisa mendekatinya. Mereka adalah Sang Bin, yang membuat masalah di kelas di pagi hari, hanya untuk dipukuli oleh Yao Han, dan Chao Xiong, yang sangat ingin membuat Zhang Xuan dalam masalah besar. Adapun singa di belakang mereka, itu adalah hewan peliharaan kesayangan Elder Sang Chen, binatang buas tingkat 6 Sky Sattering Lion. Di dunia ini, ada apoteker, pandai besi dan banyak pekerjaan lainnya. Setiap pekerjaan adalah mulia dalam dirinya sendiri dan dihormati oleh orang lain. Dari pekerjaan ini, Penatua Sang Chen adalah penjinak binatang. Pekerjaan ini memungkinkan seseorang untuk menjinakkan binatang buas dan binatang roh dan mengendalikan mereka, mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan bertarung seseorang. Ini adalah pekerjaan berat yang patut diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan binatang yang telah dilatih oleh Penatua Sang Chen. Setelah dikalahkan oleh Yao Han yang mengamuk, dia sadar bahwa dia tidak dapat menandingi dia dalam hal kekuatan. Karena itu, dia mendekati kakeknya untuk meminjam binatang peliharaan untuk digunakannya. Mendengar kata-kata menjilat itu, Sang Bin mengangguk sambil meludah dengan ekspresi agresif. Yao Han itu harus diberi pelajaran yang bagus. Zhang Xuan juga. Tentu saja. Dengan singa penghancur langit ini, apa yang harus ditakuti oleh Sang Xiaoye? Chao Xiong tertawa. Binatang buas tingkat 6 setara dengan ahli petarung 6 dan, bahkan mungkin sedikit melebihi mereka. Bahkan jika kepala pelayan yang mengamuk Yao Han tidak lemah, itu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan singa penghancur langit bahkan dalam bentuk puncaknya, tentu saja, dalam kondisinya saat ini. Sebelumnya pada hari itu, dia dibungkus seperti mumi, tidak lebih baik dari situasi Sang Xiaoye saat ini. Sky Sattering Lion adalah binatang peliharaan kakekku. Anda juga menyadari sifat liarnya, yang membuatnya menjadi hewan peliharaan yang sulit dijinakkan. Kakek mungkin telah menyerahkannya kepadaku, tetapi itu hanya akan bergerak ketika seseorang menyerangku. Saat ini, saya masih tidak mampu memesannya. Melihat singa penghancur langit yang ganas dan perkasa di belakangnya, Sang Bin merasa sedikit tidak berdaya. Binatang buas mungkin kuat, tetapi mereka adalah makhluk hidup yang sangat bangga. Kecuali seseorang lebih kuat dari mereka atau memiliki pekerjaan sebagai penjinak binatang buas, tidak mungkin membuat mereka mendengarkan perintah seseorang dengan sukarela. Itu mungkin belum tentu begitu. Jika kita menghiburnya dengan alkohol dan makanan yang enak,
itu mungkin hanya mendengarkan perintahmu. Cao Xiong tersenyum. Mari berharap akan seperti itu. Di tengah jalan-jalan dan obrolan mereka, sebuah kedai besar segera muncul di hadapan mereka. Di sini, sebuah papan nama yang megah duduk di belakang mereka saat mereka berjalan ke kedai minuman. Paviliun Hongtian, Perpustakaan Jalan Surga, Bab 33. Judul, Berpura-pura Kedermawanan. Sang Gongsi, kamu di sini. Ayo masuk. Gongsi adalah genleman, biasanya digunakan untuk memanggil laki-laki muda. Sebelum dua pria dan satu binatang masuk ke kedai, seorang pria paruh baya yang tersenyum menyambut mereka dengan senyuman. Manajer Paviliun Hongtian, Wu Chou. Beri kami lokasi yang tenang. Cao Xiong Laoshi dan aku ingin minum bersama, kata Sang Bin. Di sini, Wu Chou dengan cepat membawa mereka ke tempat duduk mereka. Sang Saoye, setiap kali aku di sini, Wu Chou ini akan bersikap angkuh dan mengabaikan kehadiranku. Kali ini, kenapa dia? Cao Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Paviliun Hongtian mungkin hanya sebuah kedai, tetapi kekuatan yang mendukungnya bukanlah orang yang bisa dicemooh. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di kompleks Akademi Hongtian pada skala seperti itu. Di masa lalu, ketika dia di sini untuk makan, manajer Wu akan selalu mengabaikannya. Namun, kali ini, punggungnya ditekuk ke depan dan sikapnya sangat hormat. Perbedaan dalam sikapnya membuatnya ragu apakah dia ada dalam kenyataan. Kamu seharusnya pernah mendengar bahwa pernah ada penatua Hong Hao di akademi, kata Sang Bin. Cao Xiong mengangguk. Akademi Hongtian didirikan oleh Hongtian. Setelah kematiannya, keturunannya mempertahankan warisannya. Akibatnya, para tetua yang memiliki nama keluarga Hong cenderung lebih terhormat berdiri di akademi. Dia telah mendengar tentang penatua Hong Hao ini sebelumnya. Dia adalah individu yang sangat kuat dan pernah bersaing untuk kursi utama. Namun, setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai penatua dan tidak ada berita tentang dia lagi. Setelah mengundurkan diri sebagai penatua, dia memulai sebuah kedai. Dia dulunya adalah teman baik kakekku, jadi manajer Wu akan menyambutku dengan hormat setiap kali aku di sini. Sang Bin menyatakan dengan gembira. Jadi itu alasannya. Cao Xiong mengangguk. Tidak heran Paviliun Hongtian ini berhasil tumbuh hingga skala seperti itu, dibuka oleh penatua Hong Hao sebelumnya. Diterima oleh manajer kedai yang begitu besar, itu pasti sesuatu yang mulia. Tidak, saat dia sedang menikmati pelayanan yang belum pernah dia alami sebelumnya, Cao Xiong tiba-tiba membeku dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi? Sang Bin menatapnya dengan bingung. Itu seharusnya Zhang Xuan, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Cao Xiong menunjuk ke arah meja di dekat jendela. Zhang Xuan, Sang Bin melirik juga. Setelah melihat pemuda itu, dia melihat sosok yang duduk bersamanya. Alisnya terangkat ke atas dan kemarahan melonjak dari dalam. Kenapa dia bersama dengan sampah itu? Aku telah menyampaikan undanganku padanya beberapa kali, tapi dia terus menolakku. Untuk berpikir bahwa dia akan makan dengan orang lain. Sialan, sialan. Sebagai cucu dari seorang tetua, seorang guru tingkat tinggi dari akademi dan seorang ahli alam fighter 5 dan Ding Li, dia telah mengundang Sen Biru untuk makan beberapa kali, tapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah makan bersama dengan siapapun. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan duduk bersama dengan sampah terkenal dari akademi. Dia hampir pingsan karena marah di tempat. Sambil membanting mejanya, dia berdiri, bersiap untuk bergegas untuk menanyainya. Namun, dia tiba-tiba mengingat temperamen Sen Biru dan segera kembali ke tempat duduknya. Dia sangat membenci mereka yang mengganggunya. Jika dia bergegas untuk menginterogasinya seperti ini, jika dia akhirnya diprovokasi oleh sikapnya dan mengamuk padanya, tidak akan ada harapan untuk pacarannya.
Sang Xiaoye, jangan marah. Aku punya ide yang akan mengungkapkan warna asli Zhang Xuan sebelum Shen Laoshi. Selain itu bisa menonjolkan aura megah Sang Xiaoye. Cao Xiong adalah seorang ahli sosial, yang memungkinkan dia untuk melihat melalui situasi saat ini dalam sekejap. Sebuah ide melintas di benaknya dan dia tersenyum ketika dia mencoba membujuk Sang Bin untuk bertindak. Ide apa? Zhang Xuan ini pasti ada di sini untuk menjilat Shen Laoshi dengan mentraktirnya makan. Namun, sebagai guru tingkat rendah, berapa banyak uang yang bisa dia peroleh? Kita hanya perlu sedikit campur tangan untuk membuat tagihan terakhir darinya. Untuk mempermalukannya di hadapannya. Setelah itu, Sang Xiaoye akan muncul dan menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Kesan Shen Laoshi tentang Sang Xiaoye pasti akan meningkat. Mungkin, bunga cinta bahkan akan mekar saat dia berlari ke pelukanmu. Cao Xiong mengungkapkan rencananya. Bagus, ayo lakukan dengan caramu. Mata Sang Bin berbinar saat dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Tidak hanya dia mampu melumpuhkan lawannya, dia juga mampu mengangkat posisinya di hati Shen Biru pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar ide yang brilian. Sepertinya Cao Xiong ini tidak hanya mampu mengajar, dia juga memiliki cara untuk berurusan dengan manusia. Sepertinya dia harus dirawat dengan baik di masa depan. Zhang Xuan tidak tahu skema yang direncanakan untuk melawannya. Makan makanan lezat di atas meja, dia menganggukkan kepalanya untuk memuji. Teknik memasak di sini mungkin tidak sehalus yang ada di bumi, tetapi dunia ini kaya akan energi roh, belum lagi bahan-bahan yang digunakan dalam masakannya segar dan lezat, sehingga memberikan pengalaman makan yang benar-benar berbeda. Segera, sebagian besar piring di atas meja telah dibersihkan dan sebagian besar dibersihkan oleh Zhang Xuan. Shen Biru hanya menggigitnya sedikit secara simbolis. Melihat bagaimana orang ini hanya terobsesi dengan makan, bahkan mengabaikan kehadirannya, Shen Biru mengerutkan bibirnya dengan marah. Awalnya, dia mengira dia berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai masalah penting. Terlepas dari apakah itu guru jenius atau guru bintang akademi, mereka akan dengan sengaja menjilatnya dan menawarkan bantuannya. Namun, orang ini, guru peringkat terburuk dari seluruh akademi, memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa, membuatnya menggertakkan gigi peraknya karena marah. Jika bukan karena etiketnya, dia pasti sudah mengirim kedua kakinya terbang ke arah tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tahu bahwa jika dia melihatnya terus makan, dia akan mati karena marah. Dia berbalik dan memanggil pelayan, Bill. Total 1280 koin emas. Seorang pelayan berjalan mendekat. 1280? Shen Biru membeku karena terkejut. Kenapa mahal sekali? Bahkan untuk seorang guru tingkat tinggi seperti dia hanya mendapatkan 1000 koin emas setiap bulan. Namun, untuk menggerogoti 1 bulan gaji dalam sekali makan, bagaimana bisa begitu mahal? Dia telah menghitungnya dengan benar saat dia memesan piring, dan tagihannya tidak seharusnya mencapai 100. Bagaimana bisa melonjak hingga lebih dari 1000 dalam sekejap? Maaf, tapi sebotol anggur ini harganya 1200 koin emas. Pelayan menjelaskan. Sebelumnya, ketika mereka berdua sedang makan, seorang pelayan datang untuk menanyakan apakah mereka ingin anggur. Shen Biru berpikir bahwa tidak apa-apa untuk minum alkohol, jadi dia mengangguk setuju. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa anggur itu akan semahal itu? Kami tidak diberitahu tentang harga anggur yang Anda kirim. Wajah Shen Biru terlihat sangat pucat saat ini. Tidak peduli betapa bodohnya dia, jelas bahwa dia telah dimiliki. Jika kamu benar-benar tidak tertarik, kamu seharusnya bertanya lebih jauh tentang itu sebelumnya. Karena kamu tidak bertanya, kami pikir kamu akan mengetahui harganya, jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pelayan itu menatapnya dengan dingin. Melihat sikap pelayan, Shen Biru tahu bahwa tidak ada gunanya membuat keributan.
Sebaliknya, reputasinya mungkin buruk jika dia membuat keributan tentang masalah ini. Jadi, dia mengeluarkan dompetnya dan bersiap untuk membayar. Kemudian, wajahnya tiba-tiba memutih dan kecanggungan memancar darinya. Saya tidak punya cukup uang sekarang. Mengapa Anda tidak menyimpannya di tab saya dulu? Saya akan membayar Anda setelah mendapatkan cukup uang. Hari ini, dia hanya bermaksud menyelesaikan beberapa bacaan di pavilion kompendium, jadi dia tidak membawa banyak uang. Setelah itu, dia bertemu Zhang Xuan dan berkonsultasi dengannya tentang beberapa hal. Karena keterkejutan yang berlebihan saat itu, dia benar-benar lupa tentang masalah itu, mengingatnya hanya pada saat ini. Dia hanya memiliki sekitar 100 koin emas, jauh dari yang dibutuhkan 1000 plus. Memperlakukan seseorang untuk makan namun tidak memiliki cukup uang untuk membayar tab. Dia merasakan sengatan api di wajahnya saat dia dengan sungguh-sungguh berharap sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Jangan pesan makanan yang kamu tidak mampu. Karena kamu sudah memesannya, bayar. Jangan bermimpi makan gratis di sini. Pelayan mendengus. Kamu. Wajah kecil Sen biru memerah karena marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara keras terdengar. Sang Bin, ditemani oleh Cao Xiong dan singa penghancur langit, berjalan dengan bangga dengan langkah melebar. Berpakaian putih, tangannya berada di belakang dan kepalanya dimiringkan tinggi, posturnya memancarkan aura superioritas. Dalam keadaan normal, dengan watak dan penampilan luarnya, disertai dengan singa penghancur langit yang ganas mengikuti di belakangnya, dia akan terlihat seperti pria yang anggun dan gagah. Namun, pada saat ini, wajahnya bengkak merah dan matanya memar hitam. Melihat dari jauh, dia terlihat sangat konyol. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya dan sebaliknya, berjalan dengan bangga. Dengan tatapan mata yang dalam dan aura yang jauh, dia berjalan ke depan dan matanya kebetulan melihat tubuh Sen biru. Berpura-pura kaget, dia berkata, "Sen Laoshi, kebetulan sekali. Kamu juga di sini?" Dia berbalik untuk melihat pelayan dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Tidak pantas membuat keributan di sini." "Ah, jadi itu Sang Shaoye." Pelayan itu melompat ketakutan. Dia tidak lagi menunjukkan sikap memaksa dari sebelumnya dan sebaliknya, mengungkapkan sikap hati-hati saat dia menjelaskan, "Seperti ini, mereka sudah makan tetapi mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan." "Tidak ada uang untuk membayar tagihan?" Sang Bin menggelengkan kepalanya saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dia menatap Zhang Xuan dan berkata, "Zhang Laoshi, bukan karena saya ingin menceramahi Anda, tetapi jika Anda tidak punya uang, jangan mencoba berpura-pura murah hati dan mentraktir seseorang makan di sini. Lihat, Anda hanya akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai guru terburuk di akademi, kamu mungkin sudah terbiasa, tetapi untuk mempermalukan Sen Laoshi juga, tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh?" Melihat ekspresi arogan di wajah orang di depannya, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum berbalik untuk melihat Sen biru. Dia sepertinya membicarakanmu. Jika kamu tidak punya cukup uang, jangan berpura-pura murah hati. Lihat, kamu akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu." Setelah mendengar kata-kata Sang Bin, Sen biru sudah sangat marah. Namun, untuk mendengar Zhang Xuan mengulangi kata-kata yang sama lagi, dia hampir meledak dari semua kemarahan yang terkumpul. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Sang Bin yang gembira, yang mencoba menampilkan citra yang mengesankan untuk memenangkan hatinya. "Luo," dia menggertakkan gigi gioknya dan mengaum, "Sang Bin, aku menantangmu untuk mengatakan sekali lagi siapa yang berpura-pura murah hati." Perpustakaan Jalan Surga, Bab 34, Judul, Penipuan. Tidak menyangka wanita itu akan marah, Sang Bin tercengang. Dia segera menjelaskan, "Sen Laoshi, saya tidak berbicara tentang Anda, saya sedang berbicara tentang Zhang Xuan. Jika dia tidak punya uang, dia seharusnya tidak berkeliling merawat orang lain." Lihat, dia akhirnya dihentikan oleh pelayan,
betapa memalukannya itu. Dia menodai prestise akademi kita. Semakin dia berbicara, semakin gelap wajah Dewinya, sampai-sampai sepertinya dia akan meledak kapan saja sekarang. Sang Bin bingung dengan situasi yang berputar. Pada saat ini, pelayan menyela dengan canggung, "Sang Saoye." "Apa?" Sang Bin meliriknya dengan cemberut. "Batuk-batuk, yang mengobati adalah Sen Laoshi," kata pelayan. Dia menerima perintah untuk bekerja sama dengan pertunjukan Sang Bin. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang akan menginjak tap itu. Sebelum dia bisa melaporkannya kepadanya, Sang Bin sudah bergegas, membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan situasinya kepadanya. "Sen Laoshi yang merawat?" Sang Bin ngeri. Matanya melebar tidak percaya. "Apakah Anda nyata?" Dia telah meminta Sang Dewi untuk makan setiap hari, namun dia hanya menolak undangannya. Hak apa yang dimiliki guru terburuk di akademi untuk berbagi makanan dengannya, belum lagi memintanya untuk merawatnya? "Mengapa? Hanya karena saya tidak punya uang untuk membayar tap berarti saya berpura-pura murah hati dan mempermalukan diri sendiri, bukan?" Sen Biru memelototinya dengan dingin. Dia telah dipermalukan di depan Zhang Xuan beberapa kali hari ini dan dia telah putus asa selama ini. Namun, orang ini hanya harus mengejeknya pada saat seperti itu. Dia merasakan kemarahannya diambang terbang di luar kendali. "Tidak, bukan itu." Wajah Sang Bin memucat dan dia tampak seperti akan menangis. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia secara tidak sengaja menghina Dewinya di tengah-tengah mencoba menjilatnya. Dia segera melambaikan tangannya seolah-olah untuk menghilangkan kesalahpahaman. "Aku tidak bermaksud begitu, aku bermaksud untuk..." Gagap, dia tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskannya. Namun, seperti yang diharapkan dari seorang guru akademi dan cucu dari seorang penatua. Setelah mengalami dan melihat banyak hal, dia dengan cepat pulih dan berbalik untuk melihat pelayan. Memberi isyarat dengan anggun, dia menyatakan, "Baiklah, hutang Sen Laoshi adalah hutang saya. Berapa harga barang ini? Aku akan membayarnya." "Sang Saoye, Anda adalah tamu terhormat dari paviliun Hongtian kami. Bagaimana kami bisa menerima uang Anda?" Pelayan itu menganggukkan kepalanya dengan panik. Ini adalah kalimat yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk memamerkan latar belakang dan kemampuannya di hadapan Dewinya. Bagus sekali. Sang Bin ingin menarik pembicaraan lebih lama untuk menunjukkan keunggulannya ketika suara dingin Sen Biru terdengar sekali lagi, "Tidak apa-apa, saya akan membayar pengeluaran saya sehingga orang lain tidak akan mengklaim bahwa aku pura-pura murah hati." Pada saat ini, dia mengambil jepit rambut dari kepalanya dan menyerahkannya. "Jepit rambut giok ini bernilai setidaknya 5.000 koin emas, Anda dapat memverifikasinya dengan spesialis. Saya akan meninggalkannya dalam perawatan Anda terlebih dahulu. Setelah saya mengambil uang saya akan kembali untuk menebusnya." Ini, memegang jepit rambut giok, pelayan tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Ini bukan bagian dari naskah yang mereka setujui. "Sen Laoshi, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya kenal dengan manajer Wu dari paviliun Hongtian, jadi selama saya berbicara, hutang Anda itu tidak berarti apa-apa." Sang Bin buru-buru melangkah maju. "Itu masalahmu, apa hubungannya denganku?" Sen Biru menyela kata-katanya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pelayan lagi dan berkata, "Saya akan pergi dulu jika Anda tidak akan mencari spesialis untuk memverifikasinya." "Aku..." Pelayan itu menatap Sang Bin dengan panik dan permohonan di tatapannya jelas terlihat. "Untuk apa kau melihatku?" Sang Bin melambaikan tangannya dengan cepat. Dengan tatapan marah, dia melanjutkan, "Aku tidak mengenalmu sama sekali." "Baik." Zhang Xuan tidak menyangka bahwa satu kali makan akan berakhir dengan lelucon seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju, mengambil jepit rambut giok dari pelayan dan memberikannya kembali ke Sen Biru. Kenapa memberikan ini padanya? Makanan ini bahkan tidak bernilai 1.280 koin emas. Memberinya uang seperti ini, apakah kamu begitu ingin ditipu?
Ditipu. Paviliun Hongtian memiliki hampir 10 tahun di belakang pendiriannya. Harga kami adil dan kami tidak membeda-bedakan pelanggan kami. Belum pernah ada satu orang pun yang memiliki masalah seperti itu dengan kami sebelumnya. Jadi apa maksudmu dengan kata-kata itu? Saat kata-kata Zhang Xuan mendarat, seorang pria paruh baya berjalan dengan langkah besar. Ini adalah manajer Paviliun Hongtian, Wu Chou. Dia telah membicarakannya dengan Sang Bin dan dia seharusnya tidak muncul pada awalnya. Namun, setelah mendengar Zhang Xuan berbicara tentang penipuan, dia tidak bisa menahannya lagi. Peristiwa yang terjadi di sini telah menarik perhatian banyak pelanggan. Jika dia tidak muncul dan membiarkan pihak lain berbicara sesukanya, reputasi kedai akan ternoda. Jika itu terjadi, bosnya, Penatua Hong Hao, akan membunuhnya saat dia kembali. Apa yang saya maksud? Apakah saya benar-benar harus menyuarakannya? Kelopak mata Zhang Xuan terangkat sedikit dan suasana malas memancar darinya. Kami menggunakan bahan-bahan terbaik untuk setiap hidangan di Paviliun Hongtian kami sehingga disajikan segar dan lezat. Harga kami juga telah melalui pemeriksaan ketat dari akademi. Jika kamu tidak dapat menjelaskan dirimu sendiri, terlepas dari fakta apakah kamu seorang guru akademi atau bukan, kamu tidak perlu bermimpi untuk pergi dari sini hari ini. Wajah manajer Wu menjadi gelap. Bagi sebuah kedai, menipu pelanggan adalah dosa yang sangat berat untuk ditanggung. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, Paviliun Hongtian mungkin tidak beroperasi ketika reputasi seperti itu menyebar. Dia benar-benar mencari kematian. Awalnya, dia berpikir bahwa Zhang Xuan akan lolos tanpa hukuman sekali lagi. Namun, melihat Zhang Xuan menuduh Paviliun Hongtian menipu pelanggannya dan menyinggung manajer Wu, kilatan melintas di mata Sang Bin saat dia melihat situasi dengan gembira. Manajer Wu mungkin tampak seperti orang yang ramah dengan temperamen yang baik, tetapi ketika reputasi Paviliun Hongtian dipertaruhkan, dia akan menjadi seperti banteng yang mengamuk yang tidak tahu arti mundur. Sepertinya orang yang pertama dari yang terakhir di akademi akan mengalami nasib sial. Apa yang orang ini mengoceh tentang? Kepanikan terlihat di wajah Sen Biru. Untuk Paviliun Hongtian yang akan dibuka di Akademi Hongtian dalam skala yang luar biasa, dukungannya jelas terlihat dalam sekali pandang. Namun, Anda berani menuduh mereka menipu pelanggan mereka di depan umum, bukankah Anda sedang mencari masalah? Kedai besar seperti ini sangat menghargai reputasinya. Karena kamu memintaku untuk mengatakannya, maka aku akan mengesampingkan formalitas. Terlepas dari ancaman Wu Chou, Zhang Xuan tidak terpengaruh. Dia berjalan ke meja dan berkata, "Valet Savage Bear Meat ini, sesuai dengan klaimmu, disiapkan dengan menyembelih Savage Bear sebelum merendamnya di Valet Flowers selama 3 hari. Dengan cara ini, bagian luarnya akan renyah sedangkan bagian dalamnya empuk dan dagingnya akan dipenuhi aroma. Namun, Anda semua mengeluarkannya untuk digoreng setelah merendamnya hanya sehari. Meskipun teksturnya masih sama, sifat medis dari bunga valet belum meresap, membuatnya tidak berguna tidak peduli berapa banyak yang dimakan. Adapun Honghu Mandarin Fish ini, kalian semua mengiklankannya sebagai ikan mandarin liar yang ditangkap di Danau Hong. Namun, mereka sebenarnya adalah ikan mandarin yang telah Anda pelihara di Teluk Yeluo. Sangat mudah untuk membedakan antara keduanya. Karena ikan mandarin liar harus bertarung melawan pemangsa alami mereka, King He Turtle, sirip ekor ikan mandarin Honghu cenderung lebih keras daripada yang dipelihara, dan ekornya juga akan jauh lebih tebal. Seseorang hanya perlu sedikit melihat ke dalam masalah ini untuk mengetahui apakah yang saya katakan itu benar. Adapun clear sauted Neslet Heart Herb ini, bahan yang digunakan bahkan bukan Neslet Heart Herb melainkan Bitter Heart Herb. Kedua tanaman ini sebenarnya adalah satu dari jenis, hanya saja mereka dibudidayakan dalam kondisi yang berbeda, sehingga perbedaan nama mereka. Neslet Heart Grass tumbuh di samping sarang binatang buas dan dirawat oleh mereka. Batangnya cenderung lebih tebal dan nilai gizinya juga jauh lebih tinggi. Ramuan hati pahit tumbuh di alam liar dan harganya sangat murah.
Batangnya tipis dan nilai gizinya lebih rendah dari potongan besar. Untuk sepiring sayuran yang sama, perbedaan nilainya hampir 10 kali lipat. Sangat berbeda dibandingkan mencantumkannya sebagai Nestled Hard Herb, tetapi memasak hidangan menggunakan bitter hard herb. Jika ini bukan scam, apalagi yang bisa dilakukan? Dengan santai menunjuk ke hidangan apapun, ia dapat dengan jelas menunjukkan asal dan kekurangan di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata itu, agresi manajer Wu sebelumnya memudar saat wajahnya memucat. Sebagai manajer paviliun Hongtian, dia tidak hanya terlibat dalam melayani pelanggan, dia juga bertanggung jawab atas urusan di dapur. Secara alami, dia menyadari keaslian kata-kata Zhang Xuan. Tidak hanya dia tidak berbicara omong kosong, kata-katanya sepenuhnya benar. Bos tidak menyadari hal-hal ini. Demi keuntungannya sendiri, Wu Chou diam-diam meminta seseorang untuk menggantinya. Bahkan gourmets profesional pun tidak dapat membedakan antara ikan Mandarin Honghu, ramuan hati bersarang, dan tiruannya, sehingga membuktikan bahwa pengganti keduanya identik. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Selanjutnya, baginya untuk benar-benar tepat. Sial, kami secara khusus datang ke sini dari jauh untuk mencoba Nestled Hard Herb yang asli, untuk berpikir bahwa itu akan menjadi tiruan. Saya juga. Saya pernah mendengar bahwa ikan Mandarin Honghu itu enak, otentik dan harum, jadi saya khusus melakukan perjalanan di sini. Beraninya kalian semua mencoba membodohi kami. Pengembalian dana, pengembalian dana. Untuk berpikir bahwa kedai nomor 1 di Akademi Hongtian akan menggunakan tiruan, belum lagi saya adalah pelanggan tetap. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa itu semua adalah penipuan. Kata-kata Zhang Xuan tidak tergesa-gesa dan rasional dengan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Kerumunan yang sedang menonton pertunjukan langsung heboh. Paviliun Hongtian dapat dianggap sebagai kedai yang memiliki reputasi baik, bahkan di seluruh kerajaan Tiangshuan. Banyak dari spesialisasinya telah menarik banyak ahli untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini semua palsu. Perpustakaan Jalan Surga. Bab 35. Judul, Apa yang terjadi? Kamu, omong kosong. Melihat kerumunan pecah menjadi keributan, keringat dingin menetes dari dahi manajer Wu. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Dia tidak harus mengakuinya sekarang. Saat dia melakukannya, reputasi paviliun Hongtian akan hancur, dan masa depannya juga akan hilang. Kalau saja dia tahu bahwa guru ini adalah seorang gourmet, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Sang Bin bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Anda mengklaim bahwa apa yang saya katakan adalah omong kosong? Zhang Xuan meliriknya. Memang, Anda mengatakan bahwa hidangan ini adalah tiruan, tetapi Anda tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim Anda. Tanpa bukti, kata-kata Anda omong kosong. Apakah Anda pikir saya tidak akan berani menangkap Anda karena kejahatan fitnah? Tanda tanya. Manajer Wu berkata dengan galak. Bukti? Anda ingin bukti? Baik. Melihat bagaimana orang ini bersikeras untuk terus maju, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lagi pula, sen biru yang merawat, jadi tidak masalah baginya berapa harga hidangannya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini dengan keras kepala akan mengklaim bahwa dia memfitnah mereka. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan tegas untuk mencegahnya lolos tanpa hukuman. Aku sudah memberikan bukti dari beberapa hidangan sebelumnya. Semua orang dapat memeriksa makanan mereka dengan cermat berdasarkan ciri-ciri unik yang baru saja aku kemukakan. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia enggan mengakuinya. Lagi pula, bahkan jika kamu semua tahu semua ini, beberapa gourmets masih akan merasa sulit untuk membedakan antara mereka. Tak perlu dikatakan, kalian semua. Namun, Zhang Xuan mengamati sekeliling sebelum dengan santai mengangkat sebotol anggur paling mahal di atas meja dan menyatakan, semua orang akan dapat dengan mudah melihat keaslian sebotol anggur ini. Perhatikan keasliannya. Drum Immortal adalah spesialisasi paviliun Hongtian.
Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Banyak orang khusus melakukan perjalanan ke sini hanya untuk anggur. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa anggur itu palsu juga? Seorang pelanggan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang, Drung Immortal adalah merek dagang dari Paviliun Hongtian, jadi pasti tidak bisa dipalsukan? Jika ini ternyata tiruan juga, saya ragu ada sesuatu yang nyata di sini. Pelanggan lain angkat bicara. Anggur yang ditawarkan ke meja Zhang Xuan sebelumnya disebut Drung Immortal dan penjualannya eksklusif untuk Paviliun Hongtian. Anggurnya kaya, lezat, dan memiliki aroma yang harum. Anggur ini memainkan peran penting bagi reputasi dan skala Paviliun Hongtian saat ini. Jika bahkan anggur ini ternyata tiruan, itu akan berlebihan. Aku sudah mengatakan bahwa akan mudah untuk membedakannya. Seolah-olah dia mengharapkan orang banyak untuk meragukan kata-katanya, Zhang Xuan hanya menanggapi dengan senyum tipis dan mengangkat botol. Kata-kata Drung Immortal tertulis di sampul botol. Jika ini benar-benar Drung Immortal dari 100 Well Brewery, itu akan bernilai 1.200 koin emas. Tapi sayang sekali botolnya diisi dengan Green Crack Brew dari Purple Bamboo Gazebo. Kedua wine ini mirip dalam hal aroma dan teksturnya. Namun, yang pertama diseduh menggunakan rutit yang berharga dan langka. Rumput tanah dan daun jantung jangkrik hijau dan menyehatkan tubuh saat diminum. Sebaliknya, jika seseorang meminum terlalu banyak Green Crack Brew, racun dari rumput bunga jatuh akan menyerang jantung dan paru-paru seseorang. Seiring waktu, fungsinya organ seseorang akan memburuk, menyebabkan kultivasi seseorang jatuh dengan cepat, sehingga mengakhiri hidup mereka secara tragis. Menggunakan Green Crack Brew untuk meniru Valen Immortal? Aku pernah mendengar tentang Green Crack Brew. Jika aku mengingatnya dengan benar, rasanya mirip dengan Valen Immortal. Saya selalu percaya pada kualitas barang dari Paviliun Hongtian. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menipu pelanggan mereka seperti itu. Ini penipuan. Saya akan melaporkan ini ke akademi sehingga penyelidikan akan dilakukan. Pelanggan yang menyaksikan keributan, setelah mendengar bahwa mereka telah ditipu, berteriak dengan marah. Hanya karena Anda mengatakan bahwa itu adalah Green Crack Brew, tidak berarti bahwa memang begitu. Mana bukti Anda? Manajer Wu memeras kata-kata ini di antara giginya yang terkatup. Melirik ke arahnya, Zhang Xuan menjawab dengan tenang, anggur dapat dinyalakan dengan api. Saya belum menyentuh banyak alkohol di dalamnya sehingga Anda dapat menyalakan yang ini. Yang jatuh abadi yang sejati harus memancarkan aroma yang memikat, mirip dengan bunga lili dan mus. Tanda seru. Di sisi lain, untuk Green Crack Brew, bau hangus akan keluar. Semua orang yang memiliki hidung seharusnya bisa membedakan keduanya dengan mudah. Tubuh manajer Wu menjadi kaku. Kata-kata pihak lain benar-benar akurat. Namun, metode membedakan antara keduanya tidak terlalu terkenal. Hanya pembuat Green Crack Brew dan vendor mereka yang menyadarinya. Bahkan Wu Chou sendiri hanya mendengarnya secara kebetulan. Bagaimana orang ini bisa mengetahui metode ini juga? Sebenarnya, anggur yang diberikan kepada pelanggan lain semuanya benar-benar Valen Immortal. Bagaimanapun, ini adalah spesialisasi merek dagang dari kedai. Setelah mendengar rencana Sang Bin, dia dengan sengaja memberikan anggur palsu ini kepada pemuda itu, berpikir bahwa dia tidak akan dapat membedakan antara keduanya sehingga dia dapat menghasilkan uang dari ini. Pada akhirnya, tidak hanya pihak lain yang menyadarinya, dia bahkan dapat menyatakan metode untuk membedakan keduanya dengan jelas. Jika Zhang Xuan membuktikan dirinya benar, akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang mereka minum adalah keabadian jatuh yang asli. Kenapa kamu tidak berani mencobanya? Melihat ekspresi panik di wajah orang lain, Zhang Xuan tersenyum tipis. Dia dengan santai membalik botol anggur, membiarkan anggur tumpah ke lantai. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kertas yang bisa menyala dan menjentikkan jarinya. Siong-siong. Ketika anggur di lantai bersentuhan dengan api, itu menyala dan seketika,
bau menyengat menyerang hidung orang banyak, membuat mereka pingsan. Betapa pedasnya. Ini yang kita minum? Paviliun Hongtian benar-benar tidak menghormati pelanggan mereka. Agar begitu menyengat, itu pasti beracun. Pengembalian uang, pengembalian uang. Saya sudah minum anggur Anda di sini selama 3 tahun. Saya tidak hanya ingin Anda mengembalikan semuanya kepada saya juga ingin kompensasi tambahan. Seluruh kedai meledak menjadi gempar. Semua orang bergegas ke depan. Apa yang terjadi? Cao Xiong dan Sang Bin merasa seperti mereka menjadi gila dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Mereka secara khusus mengatur taktik ini untuk mempermalukan Zhang Xuan. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak dipermalukan, dia bahkan berhasil menonjol. Sebaliknya, mereka dipermalukan seperti badut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kepalamu? Di samping, manajer Wu baru saja menahan emosinya, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kendali dan menendang mereka berdua. Peng. Dia adalah ahli ranah fighter 6 dan Pixue. Sebelum mereka berdua bahkan bisa bereaksi, pemandangan di depan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh ke tanah. Jejak kaki raksasa tertinggal di masing-masing wajah mereka. Tidak heran jika manajer Wu akan mengamuk. Jika bukan karena dua orang ini, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah bisa meramalkan bahwa karirnya tidak hanya akan berakhir, dia juga harus menghadapi kemarahan penatua Hong Hao. Setelah kejadian ini, reputasi Paviliun Hongtian pasti akan hancur dan bisnis mereka tidak akan lagi makmur seperti sebelumnya. Penyebab dari seluruh kejadian ini adalah dia menerima permintaan dua orang ini untuk mengajar anak itu, yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, sebuah pelajaran. Bagaimana mungkin anak ini menjadi yang terakhir? Bahkan yang pertama dalam ujian tidak mungkin begitu luar biasa. Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa tuan ini memiliki mata kebijaksanaan yang begitu kuat. Dia tidak hanya tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Xuan, dia akan berdoa agar dia tidak menyebabkannya. Sial, sepertinya tidak ada orang yang bebas mengumpulkan uang dari kita sekarang, ayo pergi. Melihat bagaimana situasi menjadi kacau, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Shen Biru, yang masih dalam keadaan linglung, dan berjalan keluar dari kedai minuman. Sekarang masalahnya telah diselesaikan, tinggal di sini hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah. Jadi, akan lebih bijaksana bagi mereka untuk pergi begitu saja. Shen Biru buru-buru mengejarnya. Melihat pria muda di depannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selama ini, dia berpikir bahwa dia adalah sampah, orang bodoh yang memalukan komunitas pengajar. Setelah setengah hari berinteraksi, dia menyadari bahwa, jika dia adalah sampah, lalu apa dia? Bukankah itu berarti dia bukan apa-apa? Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan. Dengan ketidakpercayaan yang masih terpantul di dalam mata hitam pekatnya yang indah, dia bertanya, kamu sepertinya cukup tahu tentang makanan. Mungkinkah kamu seorang gurme?